Halo semuanya. Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang krusial banget nih, soal program pemberdayaan ekonomi desa di Indonesia. Pertanyaannya tajam banget. Program-program ini sebenarnya jadi proyek mercusuar yang bikin desa jadi makmur atau justru cuma jadi kuburan anggaran yang sia-sia? Yuk, kita langsung dalami aja ya. Pertanyaan yang super provokatif ini datangnya dari sebuah analisis kritis oleh Evensius. Dia mempertanyakan, program-program yang niatnya baik ini, pondasinya kuat nggak sih buat sukses? Atau jangan-jangan malah bakal ngulangin kegagalan yang itu-itu lagi? Ya, kalau kita lihat di atas kertas, tujuannya sih mulia banget ya kan? Pemerintah pusat pengennya desa-desa kita itu berdaya, pangan kita aman, dan aset-aset desa itu bisa tumbuh dan menghasilkan duit. Ini narasi resmi yang sering banget kita dengar. Sebuah janji yang indah, bukan? Tapi, nah ini dia. Si penulis langsung membenturkan janji mulia itu dengan kenyataan yang pahit. Katanya ada jurang yang lebar banget antara niat baik para pembuat kebijakan di Jakarta sama apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Jaraknya itu bukan cuma soal kilometer, tapi juga soal pemahaman. Oke, sekarang kita bedah masalah pertama yang diangkat. Soal kegagalan badan usaha milik desa, alias BUMDes. Menurut analisis ini, banyak loh BUMDes yang kondisinya mati suri, atau bahkan gagal total. Kenapa bisa gitu ya? Dan inti masalahnya, menurut si penulis, ada satu penyakit yang namanya kaya ambisi tapi miskin riset. Jadi proyek-proyek ini didorong dengan semangat 45, semangatnya menggebu-gebu, tapi sayangnya nggak didasari riset pasar, nggak ada pemahaman mendalam soal apa sih yang sebenarnya dibutuhin warga dan pasar. Poin pentingnya adalah masalah-masalah klasik ini terus aja berulang. Coba deh bayangin, sebuah desa di pedalaman bikin produk perkebunan, tapi bingung mau jual kemana, nggak ada akses pasar. Kalaupun ada yang mau beli, ongkos kirimnya lebih mahal dari harga produknya sendiri. Ditambah lagi manajemennya seadanya, ya hasil akhirnya cuma satu, bakar uang atas nama pemberdayaan. Sekarang, pemerintah ngeluarin inisiatif baru nih, Koperasi Merah Putih atau KMP. Katanya sih bakal fokus ke pasar digital, lebih modern gitu. Tapi si kritikus ini justru pesimis. Dia khawatir penyakit lama yang sama bakal kumat lagi di badan yang baru ini. Dan penyakit lama yang dimaksud itu namanya nepotisme struktural. Gampangnya gini, posisi-posisi penting di koperasi itu nggak diisi sama orang yang ahli di bidangnya, tapi diisi sama mereka yang punya kedekatan sama kepala desa, entah itu keluarganya atau tim suksesnya pas Pilkades dulu. Nah, ini dia masalahnya. Posisi pengurus KMP yang idealnya diisi sama ahli ekonomi atau jagoan digital yang ngerti pasar online, pada kenyataannya malah sering diisi sama keluarga atau tim sukses Kades. Orang-orang yang mungkin aja sama sekali nggak punya kompetensi yang dibutuhin. Gimana mau maju coba? Akibatnya fatal banget loh. Mentalitas yang kebentuk itu bukan mental kompetisi untuk memajukan usaha, tapi malah jadi mental komisi. Pertanyaan utama di kepala para pengurus ini menurut si penulis bukan lagi gimana caranya biar koperasi ini untung, tapi jadi saya dapat jatah atau komisi berapa ya dari proyek ini? Wah, ini sih beda banget pola pikirnya. Tapi tenang, kritik ini nggak cuma ngomongin masalah doang. Penulisnya juga nawarin resep atau solusi yang dia sebut sebagai strategi jemput bola. Dan ini adalah saran-saran konkret yang ditujukan langsung buat pemerintah pusat di Jakarta. Resepnya ini benar-benar ngebalik logika yang ada. Jadi pertama, jangan turunin uangnya dulu, tapi sediain pasarnya. Pemerintah pusat harus proaktif cari pembeli. Kedua, bangun infrastrukturnya, terutama jalanan, biar distribusi barang jadi lancar. Ketiga, latih sumber daya manusianya secara profesional, bukan pelatihan yang cuma formalitas. Nah, baru deh setelah 3 hal itu siap, turunkan uangnya. Logikanya dibalik, siapkan ekosistemnya dulu, baru suntikan dananya. Masuk akal banget kan? Sebagai penutup analisisnya, si penulis ngasih satu peringatan terakhir yang sangat kuat. Peringatan ini menghubungkan antara logika ekonomi yang sederhana dengan kelangsungan politik itu sendiri. Politik tanpa logika ekonomi itu namanya bunuh diri massal. Sebuah pernyataan yang dalam banget ya. Intinya, kebijakan yang mungkin kelihatannya bagus secara politik, tapi sebenarnya ngabaikan prinsip-prinsip dasar ekonomi, ya pada akhirnya bakal merugikan semua orang, termasuk para politisinya sendiri ketika programnya gagal dan jadi bahan serangan lawan politik. Analisis ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan penting buat direnungin bareng-bareng. Setelah kita lihat berbagai potensi masalah ini,
Gimana ya caranya kita sebagai masyarakat bisa mastiin kalau setiap rupiah yang dikeluarin untuk pemberdayaan itu benar-benar efektif dan nyampe tujuannya? Bukan cuma jadi proyek populis yang akhirnya gagal di tengah jalan.